beda gitu. Jadi ketika tampil sama Atik Sibi, malah Atik Sibi malah nyuruh-nyuruh gitu. Terus dia tanya, Diki, kamu pakai lah, entar itu kayak perang dulu gitu. Kalau kamu searching bagaimana panggung rock 80-an, itu memang begitu. Jadi tidak ada saingan siapa yang karena memang penontonnya gimana sih, beda dengan panggung diva gitu atau dengan penampilan yang sangat perfeksionis dengan dengan gown yang oleh desainer khusus. Rock tuh nggak gitu. Tapi kan Teteh juga dikenal lady rocker diva juga, Teh. Aku mah Nggak merasa gitu? kayaknya baru denger deh rocker ada yang disebut diva. Nggak gitu ya, jadi nggak merasa Diva gitu ya? itu kan sebetulnya ditujukan untuk penyanyi serius zaman dulu, cuman kesininya akhirnya ditujukan untuk penyanyi yang punya talenta lebih, tapi kayak Celine Dion yang, tapi kalau rock saya belum pernah dengar dan saya rasa nggak perlu pakai diva. Jadi ya gitu, beda gitu. Jadi ketika tampil sama Atik Sibi, malah Atik Sibi malah nyuruh-nyuruh gitu. Terus dia tanya, Diki, kamu pakai make up? Kayak, kamu pakai make up nggak? Wah, enggak, aku kan pakai kacamata, dia nggak perlu pakai make up. Jadi kalau sama Atik justru tidak ada, karena memang beda saya sama Atik. Apa yang kalau sama itu mungkin ya, tapi karena saya sama Atik genre musiknya beda, fansnya juga. Tapi saya fans Atik juga gitu kan. Tapi nggak, udah tua kali ya. Terus kalau dulu tuh saya bilang gini, kayak kemarin, aku nyanyi duluan lah gitu. Kalau dulu kan pengen yang terakhir, kalau terakhir itu disebut penyanyi yang paling inilah. Kalau duluan tuh dianggap sebagai pembuka. Saya bilang, Tik aku duluan ya. Oh Jono, aku takut. Sekarang begitu. Enggak, aku duluan, aku bilang gitu. Karena aku tuh nggak bisa nyanyi kemalaman, nanti suaraku makin habis. Akhirnya sekarang gitu. Jadi sekarang udah nggak ada, udah umur segini ya. Udah. Terus aku juga jarang nyanyi, Ati juga jarang nyanyi karena Ati kan di Amerika. Terus Ati tuh nyanyi benar-benar untuk happy. Dia bilang ini my healing, dia bilang gitu. Saya juga nyanyi setahun berapa kali sih? Setahun sekali, 2 kali paling banyak gitu. Jadi gitu. Untuk ya kalau sekarang kayak meet and greet lah, kena reuni lah gitu. Dan mungkin penampilan ideal versi Teteh sebagai lady rocker tuh looknya tuh gimana, Teh? Simple aja. Saya kemarin sempat nggak simple karena ada desainer yang memang sahabat saya juga gitu, dan saya tuh kalau ayo dong gue mau apa ya, jadi saya nurut aja, tapi nyaman memang tidak nyaman, saya lebih ke ayolah pakai bajunya dia gitu kan. Tapi sebetulnya kenyamanan saya sih ya pakai baju yang paling simple ya udah paling nyaman gitu. Kemarin sih sempat suruh pakai baju nih, tetap nggak nyaman gitu. Kalau misalnya match antara hijab dengan rocker ini gimana? Ada dari Teteh gitu, ada batasan atau apa gitu? Ya tentu saja saya banyak kekurangan ya dalam berhijab gitu. Maaf. Tapi maksud saya saya mah kan ada suami nih nanti gitu. Jadi yang penting tuh ya harus menutup yang harus ditutup gitu. Jadi kayak belakang gitu kan ya harus ditutup gitu. Terus ya rambut tentu saja gitu, leher kalau bisa sampai sini gitu, yang gitu-gitulah. Jadi ya maaf lah, soalnya suami sih gitu. Karena suami nonton saya jadi lebih deg-degan. Kalau nggak ada suami mungkin. Jadi kalau ada suami kemarin juga, aduh pakai bajunya yang benar-benar loose semua gitu. Ya memang sempurnanya seperti itu. Gitu. Ada usulan dari Batik untuk kostumnya sekarang. Oh iya cerewet dia. Udah Niki kamu udah aku beliin dulu ya, kamu harusnya pakai bajunya. Kamu nggak mau hari ini, kamu jangan makso saya bilang gitu. Kamu juga kan nggak mau diatur. Waduh kamu kok Melayu, dia kan punya bahasa sendiri. Harus ini enggak aku mau simple aja, aku nggak mau terlalu. Disarankan untuk beberapa kali ganti baju, tapi kayaknya saya nggak akan ganti baju. Baik, Teh, ini kan nanti Teteh konser itu juga semacam refresh kembali perjalanan karirnya Teteh. Ada nama Ian Antono di situ yang kita tahu itu berjasa besar untuk karir seorang Andika Astria. Kalau Teteh bisa gambarkan 3 kata untuk seorang Ian Antono nih, apa sih sosoknya, seperti apa sih itu? 3 kata? Ya. Bapak saya yang ini Bapak Rock Indonesia. Bapak saya Bapak Rock Indonesia. Dan guru.
Oke, selain Ian Antono, Teteh dulu juga sempat bikin band ya kalau nggak salah ya, Bangor. Ya, Apa yang terlintas soal Bangor dan Ovirif ya waktu itu ya, Ya. gabungnya sama Ovirif. Itu apa kenangan-kenangan itu Teh? jadi dulu waktu tahun 2013 kalau nggak salah. Waktu itu sih dari situ suami saya stop nyanyi, udah nggak boleh gitu kan. Waktu itu sempet diiniin sama Rita Amelia. Mm-mm. Rita Amelia itu dulu pernah manajerin saya, terus ayo kita nyanyi lagi, bangun lagi dengan HP Record kerjasama. Terus saya karena saya nyanyinya udah dari tahun 84, bosen gitu, ada boring, ada bosen lagunya itu terus. Saya bilang saya pengen kayak penyanyi grup band gitu, karena rock itu kalau di panggung serunya tuh tidak nyanyi sendiri kayak penyanyi-penyanyi pop gitu. Saya tuh kalau nyanyi di panggung dengan musisi rocknya harus terlibat, harus ikut berinteraksi gitu loh, itu baru seru gitu. Karena yang dulu-dulu saya sama Grace Rock tuh begitu. Nah terus saya bilang yuk kita bikin yuk gitu. Akhirnya dibikinlah sama ada wartawan senior namanya Denny MR, dia bikinlah, ada Rere tuh pemain drum Grace Rock yang dulu juga sama saya gitu. Terus salah satunya Ovi. Terus yang lainnya juga ada guys, ada Gatot, Gatot. Nah terus akhirnya dibuatlah gitu. Sempet tuh main di mana-mana gitu, seru karena saya ngerasa jadi vokalis band rock gitu loh. Karena itu juga saya kan nggak pedean. Kalau saya nggak pede, kalau saya ngerasa mereka involve bukan sebagai band pengiring, saya ngerasa agak lebih nyaman gitu, lebih ada temen gitu. Ya. Jadi awalnya begitu, dibikinlah gitu. Tapi di satu titik suami ditawarin tur sampai 22 kota, ditolak. Udah gitu ditolak, kata suami saya tidak boleh ada tur-turan gitu. Maksudnya nyanyi bukan untuk profesionalisme lagi, tetapi ya nyanyi sekali-kali oke, tapi tidak tur, tidak secara profesional harus nyanyi di sini mengejar target kayak zaman dulu gitu, udah cukup gitu. Jadi ada batasan dari suami. Dari situ udah stop lagi. Makanya sampai sempat vakum 8 tahun itu Ya, ya. Terus 8 apa yang bikin keluarga akhirnya ya udah mama boleh konser lagi, anak-anak mengizinkan tuh apa tuh? Wah, anak-anak mah support terus, anak-anakku mah malah mama gaul deh. Sekarang kan aku nggak gaul, maksudnya lebih banyak di ngurus rumah tangga. Kalau lihat Instagram saya tuh di dalamnya keluarga, anak, suami, terus temen yang itu juga. Pokoknya nggak ada sosialita, nggak ada yang gitu. Jadi memang nggak pernah kemana-mana. Malah anak-anak mama kenapa sih mama hangout kayak apa, nyanyi lagi dong, anak-anak malah begitu. Suami aja membatasi. Tapi kalau saya pikir-pikir, kenapa saya juga tidak memaksa harus nyanyi lagi? Karena saya juga memang gini, cukupnya sekali-kali aja sih. Terlalu sering juga, aduh mas, capek nyanyi. Capek ya. Jadi ya sudah memilih untuk menyeimbangkan waktu aja Ya, Kak, ya. untuk ngisi-ngisi pas kok gitu. Maksudnya suami saya memberikan larangan itu pas dengan keadaan saya yang pengennya udahlah nyanyi sekali-kali gitu. Jadi saya juga nggak protes, banyak sih senior yang Niki kamu tidak sakit kan dilarang suami, jadi kesannya orang banyak bilang saya ini tertekan, padahal Enggak gitu ya. enggak sama sekali, jadi pas. Karena menyeimbangkan waktu tadi ya. Betul. Teteh gini, walaupun Teteh mungkin udah jarang nyanyi, Teteh bilang juga penyanyi-penyanyi rock misalnya. Oke. Yang Teteh merasa layak untuk dijadikan rockernya Indonesia di era sekarang tuh siapa sih Teh? Tantri, perempuan. Tantri, ya perempuan, laki-laki, siapa Teh kira-kira Teh? Tantri, terus udah gitu, siapa banyak kan kalau penyanyi rock laki itu. Kalau dibilang Judika juga bisa jadi rocker, tapi kan kalau dia mah nyanyi semua genre sekarang. Penyanyi rock banyak. Menarik, tapi ketika Teteh dalam setiap wawancara selalu sebut nama Tantri, ya kan? Memang Teteh merasa Tantri ini the one and only kah penyanyi rock wanita saat ini yang mungkin kualitasnya bisa nyamain seorang Nika Astria? Karena nggak ada lagi yang berani. Sekarang kan penyanyi sekarang perempuan tuh tidak berani yang gua rock, gua akan stay di situ. Dan kebetulan ini kan harus ada faktor lucknya juga gitu kan. Nah Tantri beruntung gitu, kotaknya itu ada faktor luck, lagunya disukai gitu kan. Dan sekarang tuh nggak gampang gitu loh. Antara gampang tidak gampang gitu. Sekarang kan tergantung sosmednya. Kalau memulai lagi ya, karena saingannya begitu banyak. Tapi kalau Tantri ya sekarang tinggal yang berdiri di atas sana sebagai lady rockers gitu. Ya Tantri, nggak ada lagi siapa coba. Yang masih aktif, eksis, penggemarnya masih banyak, konsernya masih sukses, dan dia masih nyanyi di open air. Memang panggung open air itu adalah panggung rock gitu, panggung yang paling enak untuk nyanyi rock. Dan itu Tantri, siapa lagi?
Oke, itu udah di top of mind Teteh. Iya, iya. Terakhir Teh, Niki Astria berikutnya lagi yang bisa mengikuti jejak Teteh. Janganlah harus ada. Beda lagi ya Teh. Kita tuh kayak gini, tantri tuh nggak ada tantri pengganti, Reza nggak ada tantri pasti harus ada yang baru dengan karakter yang baru. Saya tentu aja berharap ada yang punya karakter kuat gitu dan diberi kesempatan untuk agak lama gitu, karena ini kan perputarannya cepet banget ya industri musik ini. Jadi ada yang bagus, tidak diberi kesempatan dia untuk ada yang baru ganti lagi gitu loh. Ya tentu saja saya berharap musik rock bisa naik lagi, karena sekarang memang musik rock lagi tidak lagi naik daun lah, cuman sekarang lagi musim orang-orang lagi kangen kali ya dengan musik era 80-90. Sekarang banyak lagi konser yang menghadirkan penyanyi 80-90 dan saya senang banget, saya salah satu yang senang banget. Cuman rock secara keseluruhan sekarang kan lagi musimnya lagu-lagu yang easy listening, lagu-lagu TikTok gitu kan, lagu-lagu yang easy listening. Kadang-kadang saya denger aja stuck in my head gitu kan, kenapa ya nih lagu ini ajaib, kenapa ya? Gitu nyimpan gitu di sini. Sekarang yang top kan yang begitu, betul. Sampai yang nge-view puluhan juta, belasan juta. Apakah lagu rock Indonesia nggak sampai sebegitunya gitu? Kalau saya lihat viewernya, TikTok lah sebagai sumber yang paling dilihat terbanyak saat ini gitu. Saya kan pemantau, tidak aktif tapi saya mantau gitu musik apa yang viral, lagu apa coba, itu lagu-lagu yang easy listening, selewat, yang di remix gitu. Tapi kan hilangnya juga cepet gitu. Cuma kalau lagu saya gitu enggak gitu, lagu yang serius atau yang vokalnya serius itu enggak viral gitu. Yang viral adalah sekarang ada lagu-lagu orang udah pusing kali, jadi pengennya yang gampang diingat gitu ya. Senangnya yang lucu-lucu gitu kan, senangnya yang kocak-kocak, nggak mau riweh-riweh, jadi ya udahlah yang gampang-gampang dicerna gitu. Tapi harapannya semoga nanti musik rock itu tetap ada, penikmatan ya, tetap ada di hati masyarakat karena Indonesia, musik itu ya. kan berputar ya, seperti hidup ini kan muter. Tapi walaupun ada AI musik, saya coba tuh, sekarang musik bisa lagu, suara gitu bisa saya coba gitu, tapi pas saya coba buset deh, tapi beda ya? Tetap beda dengan ini suara asli manusia atau buatan musik manusia bukan AI, tetap beda lah ya. Nah, terus saya percaya bahwa kreativitas manusia itu tetap dibutuhkan gitu, tidak akan direbut walaupun katanya AI bakal menguasai, tapi menurut saya sih punya keyakinan enggak, tetap kreativitas manusia, otak manusia, ide manusia itu tetap yang paling berharga yang akan cari nanti. Doa adalah prasangka gitu aja gitu. Iya. Kita doakan ya semoga industri musik rock ini semakin tetap baik menjadi tuan rumah di negeri sendiri gitu. Itu yang paling penting lah. Terus rock sekarang lagi ini nggak apa-apa gitu. Yang penting karya musik Indonesia tetap gulir ya. Memperkaya industri kita, bukan musik dari luar. Betul, dan semoga nama Niki Astria tetap bisa membahagiakan, menceriakan kau. Ya kan seperti lagunya Teteh ya, yang mengapa kan? Jangan banyak tanya, jangan mengapa-mengapa, udah ya, semangat aja ya. Siap. Sehat aja yang penting, mas. Sehat yang penting dan sukses untuk konsernya Teteh. Sama-sama, kamu sehat ya. Terima kasih banyak ya Teteh ya. Terima kasih ya untuk semoga fans dari Niki Astria ini tetap selalu loyal dan banyak dari orang-orang generasi sekarang juga yang mengenal dari musik dari Niki Astria. Yang penting banyak generasi baru yang tidak takut untuk berkarya, oke? Betul, itu pesannya ya Teteh. Oke, bye. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Sudah. Thank you banget ya. Aku yang makasih banyak. Teteh tentunya Teh. Tidak apa-apa, kan sudah dicek. Boleh. Kan sudah diatur waktunya sama kolam ikan. Udah datang? Oke. Ada satu pertanyaan Teteh, hat-trick ini gimana? Hat-trick? Iya, udah 3 kali kesini. Kalau yang bikin hat-trick kolam ikan mah itu udah bukan satu, kan itu bukan karena aku masih karena konsepnya Iwan, kan konsepnya kolam ikan gitu ya. Sekarang bukan karena saya, pasti banyak Dibalik aja. Jangan ngelamun, kan udah sold out. Udah lunas belum? Lunasin dulu gitu. Kalau nggak lunas gue nggak mau nyanyi.
juga rada-rada kurang ajar, lancip nakinya gitu. Tapi lucu, idenya dia tuh selalu lucu karena memang dia juga orangnya humoris gitu kan, lucu gitu. Mas kebayang dan terpikir ya, apa sih aku udah nyanyikan lagu naonnya? Sinca masih baru ya, nyanyiin lagu naon ya? Ya Ca, benar tuh Dalemo? Panggilnya dia Dalemo, tulis we naon. Turun. Sama-sama. Oh iya. Ya, sama-sama. Wan, ya. Jangan dibuang itu barang berharga. Pakai. Ngajar lu. Turun Teteh. Terima kasih ya semuanya.